Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan punya iman yang teguh di dalam Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang baru. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami. Kami bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami rindu untuk menikmati kebenaran firman-Mu, karena kami tahu melalui firman-Mu kuat. Kami teguh, kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Berfirmanlah, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada saat pagi hari ini mengingatkan kita tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh lidah kita. Ayat ini berkata bahwa hidup dan mati dalam kuasa lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Makna dari Amsal pasal 18 ayat 21 ini berbicara tentang dua sisi kekuatan lidah. Di satu sisi, lidah kita memiliki kekuatan untuk membangun dan menyembuhkan. Kita dapat menggunakan kata-kata kita untuk mendorong orang lain, memberikan pujian, menyebarkan kata-kata kasih. Kata-kata yang positif yang penuh dengan kasih dapat memiliki dampak yang luar biasa pada kehidupan orang lain tentunya. Tetapi di sisi yang lain, Amsal 18 ayat 21 ini juga mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa lidah kita memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan menyakiti. Kita dapat menggunakan kata-kata kita untuk mengkritik, mencaci maki orang lain, dan menyebarkan kebencian. Nah, kata-kata yang negatif dan penuh kebencian dapat membawa kerusakan yang besar dalam kehidupan orang lain atau memberikan dampak yang tidak baik tentunya kepada orang lain. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita memperhatikan untuk mengendalikan lidah kita. Karena lidah kita bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan orang lain, dan lidah kita juga boleh dipakai oleh Allah untuk membangun dan memberkati orang lain. Mengingat kekuatan yang luar biasa dari lidah kita ini, penting bagi Bapak Ibu Saudara kita untuk mengendalikannya. Kita harus berhati-hati dalam berkata-kata yang kita pilih, bagaimana kita menggunakannya. Kita harus menggunakan lidah bibir kita untuk membangun, bukan tentunya untuk menghancurkan, untuk menyembuhkan, bukan untuk menyakiti orang lain, untuk memberkati dan bukan untuk mengutuk Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana supaya kita mampu mengendalikan lidah kita? Pada renungan pagi hari ini saya ingin berbagi beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita berucap, berpikirlah sebelum saya dan saudara berbicara. Sebelum mengucapkan sesuatu, penting sekali untuk kita memikirkan apa yang akan kita katakan dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi orang lain. Berpikir sejelas-jelasnya agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita perkatakan, bukan untuk melemahkan orang lain, tetapi justru untuk membangun dan untuk memberikan semangat bagi orang lain. Jadi yang pertama, berpikirlah sebelum kita berbicara. Yang kedua, berbicaralah dengan penuh kasih dan kebaikan. Kita harus selalu berusaha untuk berbicara dengan penuh kasih tentunya, dan penuh dengan kebaikan. Bahkan ketika kita tidak setuju dengan orang lain, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, yang perkataan kita bukan mengutuk,
bukan membuat suatu hal yang tidak baik, tetapi kita memberkati dari perkataan kita. Kita berusaha untuk memperkatakan kata-kata yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan, dan tentunya memberkati orang lain. Yang ketiga yaitu hindari gosip dan kritik. Gosip dan kritik hanya akan membawa kerusakan dan perpecahan di antara kita, antara sahabat, antara keluarga. Kita harus fokus kepada hal-hal yang positif dan membangun tentunya orang lain. Gosip akan memberikan dampak yang tidak baik kepada kehidupan rohani banyak orang. Bahkan ketika kita mengkritik tanpa harus berpikir terlebih dahulu, maka kritikan kita tentu bukan untuk membawa kepada hal yang positif, tapi tentu akan membawa kepada hal-hal yang negatif yang akan menghancurkan karakter, yang akan menghancurkan pribadi orang lain. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mari kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita tidak dapat mengendalikan lidah kita dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh Allah Roh Kudus untuk menolong saya dan saudara, agar setiap apa yang kita perkatakan, apa yang kita sampaikan, itu bukan mengutuk, bukan mencibir, bukan mengkritik, tetapi untuk membangun dan memberkati orang lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita belajar untuk menggunakan lidah kita sebijak-bijaknya dan bertanggung jawab atas apa yang kita perkatakan. Mari kita menggunakan untuk membangun, bukan tentunya untuk menghancurkan. Untuk menyembuhkan, bukan untuk menyakiti. Untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Dengan menggunakan lidah kita dengan cara yang positif, kita dapat membuat perbedaan antara kita orang percaya dengan dunia ini. Puji Tuhan, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu. Betapa pentingnya kami menggunakan lidah kami, bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi biarlah kami menggunakannya untuk membangun, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyembuhkan, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memberkati untuk orang lain. Terima kasih Bapa untuk kebenaran, teguhkan iman percaya kami, agar kami berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Saat pagi hari ini, hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu. Diberkatilah setiap keluarga dan rumah tangga, suami, istri, anak-anak, serta orang Tua-Mu. Diberkatilah keluar masuk-Mu dalam pekerjaan-Mu, usaha-Mu, pendidikan-Mu, bahkan apapun yang Engkau kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Allah. Kesanalah berkat-berkat akan diperintahkan oleh Allah. Dia berjanji angkat engkau jadi kepala bukan ekor, semakin hari engkau naik dan bukan turun. Terimalah berkat rahmat hikmah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia karunia baru dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuhnya terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Mari pergunakan lidah bibir kita untuk memberkati, bukan untuk mengutuk, untuk menguatkan, meneguhkan orang-orang di sekitar kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.